ada gejala itu ya. Kemudian Jawa Barat dan di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah juga Sumatera Utara, provinsi dengan jumlah suara atau jumlah penduduk terbanyak. Dan menurut saya sekali lagi congratulations buat kita semua begitu. Oke, Bang Refli, tapi secara sudah berlangsungkah ini untuk pilkada tahun ini dari putusan hari ini bisa langsung digunakan? Saya ingin memperingatkan KPU dan KPU Jakarta untuk tidak macam-macam, karena saya mendengar mereka mau mengkaji dulu, katanya mau mempelajari dulu dan lain sebagainya, karena putusan MK itu menurut Undang-Undang MK berlaku sejak dibacakan dalam putusan yang terbuka untuk umum. Jadi sudah dibacakan tadi, maka pada saat tadilah putusan itu berlaku. Jadi terhadap putusan MK ya yang seperti ini ya tidak perlu lagi kemudian memerlukan macam-macam ya. Tetapi kalau seandainya mau ditindaklanjuti dengan mengubah peraturan KPU ya boleh saja, karena kita sudah punya presiden kemarin waktu pencalonan Gibran kan, putusan KPU-nya belum berubah pun kemudian disahkan juga oleh Mahkamah Konstitusi ketika kita gugat kan. Tapi lebih baik kalau putusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengubah peraturan KPU agar kemudian tidak ada gugatan di kemudian hari. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada KPU, jangan coba-coba untuk mengatakan kami tidak patuh atau kami tidak bisa taat dengan putusan itu, karena putusan yang disampaikan MK itu putusan yang adil, tidak problematik, dan menurut saya memang seharusnya diambil. Bahkan saya mengatakan harusnya tidak perlu ada tidak perlu ada threshold tersebut agar tidak ada dominasi oligarki dalam pencalonan. Tetapi saya bisa pahami karena memang ada pintu calon independennya. Nah di Pilpres ke depan menurut saya threshold ini sudah harus dihilangkan atau dikurangi secara signifikan. Oke, baik. Dan sekarang juga Bang Refli, Bang Usama, kita juga telah terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim. Selamat siang Bang Chiko. Siang. Bang Chiko, tanggapannya atas putusan MK ini artinya memuluskan langkah PDIP mengusung Anies, begitu? Pertama kami bersyukur ya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami melihatnya ini sebagai kemenangan dari rakyat dan kemenangan dari demokrasi itu sendiri. Dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Refli. Memang ada satu langkah lagi yang harus ditempuh, yaitu mengubah PKPU, dan tidak ada alasan rasanya untuk KPU untuk tidak segera melaksanakan keputusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan siapa yang akan kami usung, tentu PDI Perjuangan sebagai partai kader selalu mengutamakan dan memprioritaskan kader kami, karena kader kami memang telah dipersiapkan melalui sekolah-sekolah partai, melalui persiapan-persiapan jenjang di partai yang begitu panjang dan tidak mudah untuk mencapai suatu jabatan atau suatu posisi atau bahkan pencalonan, sehingga sudah banyak antriannya nih, dan antriannya ini adalah tokoh-tokoh yang sangat potensial dan mumpuni. Ada Pak Ahok tentunya, ada Pak Jarot, ada juga Mas Hendrar Prihadi, ya masih ada juga Mas Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris, dan beberapa nama lain. Tapi tentu kami tidak mau menutup kemungkinan untuk kemudian mengusung tokoh lain dan memasangkannya dengan kader kami sendiri di DKI Jakarta. Apalagi memang selain kita mengutamakan kader, tentunya juga kita ingin untuk memenangkan pertarungan ini. Dan siapa tahu Mas Anies juga masuk dalam pembicaraan memang selama ini, dan kita tunggu saja keputusan dari DPP, dan tentunya karena keputusan ini adalah keputusan yang cukup strategis, pada akhirnya akan bermuara pada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Oke, komunikasi dengan Anies Baswedan sejauh ini bagaimana Bang Chiko? Ini kan juga tinggal 8 hari lagi hingga akhir pendaftaran. Tentunya kami beberapa kader senior tentunya ada komunikasi dan dialog bersama dengan Pak Anies, dan kalau kita dengar memang komentar-komentar dari beberapa senior juga sering juga menyebut nama Pak Anies gitu, dan mensimulasikannya berpasangan dengan kader-kader kami seperti Mas Rano Karno atau Mas Hendrar Prihadi di akhir-akhir ini. Nah, kita lihat aja nanti. Saya nggak bisa bicara lebih jauh karena memang ini belum menjadi keputusan.
Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat lah, dan memang harus dalam waktu dekat karena tanggal 27 sampai 29 dalam waktu Iya. pendaftaran. Oke, baik. Bang Usama, dengan adanya putusan MK ini, apa langkah Anies selanjutnya? Ya, yang pasti kita akan langsung menyusun untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi dengan partai-partai yang ada, terutama dengan PDI, juga dengan partai-partai yang sekarang mungkin sudah tergabung dengan Kim untuk bisa lanjutkan. Karena melihat potensi ini, rasanya partai-partai juga akan mulai berhitung kembali. Kita menilai itu untuk mereka bisa mencalonkan calon-calonnya lagi nanti. Jadi komunikasi akan terus dilakukan dan supaya nanti warga Jakarta khususnya bisa memiliki pilihan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk bisa memimpin provinsinya ini. Oke, baik. Bang Refli, ini kan walaupun sudah berlaku sejak dibacakan hari ini putusan MK, tapi masih ada juga nantinya kalau KPU memutuskan untuk masih mengkaji, artinya masih ada celah. Ini bisa dibatalkan atau belum berlaku untuk pilkada tahun ini? Ya, kalau KPU melakukan itu, dipenjara saja KPU-nya karena dia tidak taat pada putusan hukum, karena tidak melaksanakan putusan pengadilan itu tindak pidana itu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada option, tidak ada choice bagi KPU kecuali melaksanakan putusan ini. Dan saya tambahkan tadi sama ya, selain partai-partai yang punya kursi di DPRD ya, DKI ada 11 partai, itu bisa juga partai-partai yang tidak memiliki kursi itu juga bisa ikut mencalonkan, asal mereka bisa kumpul-kumpul sampai 7,5%, itu ya bisa. Partai buruh, partai umat, partai apa aja, yang jelas kalau bisa nyampe 7,5% bisa menyampaikan, bisa mengajukan calon juga begitu. Dan mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini ya ada kompetisi yang lebih sehat dan lebih genuine dalam pemilihan kepala daerah ya. Oke, kalau secara putusan ini, Bang Refli, partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak punya kursi di DPRD bisa mencalonkan gubernur dan juga wakil gubernur atau salah satu? Iya, jadi dua-duanya. Jadi misalnya kumpulan dari partai-partai yang tidak punya kursi asal dia sampai 7,5% ya bisa juga nyalon. Jadi basis di putusan MK ini bukan kursi tetapi suara. Jadi persentase suara itu menurut persentase calon independen. Dan untuk Jakarta ini kan range-nya di atas 6 juta sampai 12 juta penduduknya. Dan itu 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, daftar pemilih tetap, begitu. Oke, baik. Bang Ciko, dari PDIP sendiri, seberapa optimis bisa mengusung calonnya sendiri di pilkada tahun ini? Sangat optimis dong. Kita melihat ini adalah suatu hal yang memang dinanti-nanti. Dan jujur, kalau kita mendengar komentar-komentar dari saya sendiri maupun dari kader-kader kami, senior-senior kami, selama ini kami tidak pernah pesimis. Kami selalu optimis bahwa akan ada jalan di ujung dari pencalonan ini. Artinya dari kemarin kami tidak berhenti untuk terus mensimulasikan, exercise nama-nama kader di internal kami, siapa yang paling pantas dimajukan sebagai cagup ataupun sebagai calon wakil gubernur, atau juga bisa jadi cagup dan cawagupnya dari internal kami. Ini nanti masih dalam tahap exercise. Tapi kembali lagi, memang nama Pak Anies juga sangat dicermati dan salah satu yang juga diprioritaskan kalau memang kami akan mengusungkan dari luar Pak. Oke, untuk mengusung Anies Baswedan, apa yang masih dibicarakan? Apakah pendamping Pak Anies kah? Ataukah Anies akan menjadi gubernur atau calon wakil gubernur? Satu, kalau soal calon wakil gubernur kan agak sulit ya, karena memang peraturannya tidak membolehkan itu. Nah, masalahnya juga di internal itu yang saya sebutkan, permasalahan kami yang juga bisa dianggap sebagai blessing atau juga sesuatu hal yang baik adalah kami mempunyai kader yang tidak sedikit, yang memang mumpuni, punya potensi dalam segala hal, juga mampu, artinya secara finansial siap, secara elektabilitas juga cukup, dan apalagi kalau kita lihat, kita melawan Ridwan Kamil misalnya, sekarang sudah muncul namanya. Pak Ridwan ini kan juga
surveinya masih di bawah 10% kemarin kalau kita lihat. Nah, di internal kami juga ada calon yang surveinya nggak jauh-jauh amat dari Pak Anies, Basuki Cahayapurnama, dan ini cukup populer di kalangan arus bawah pendukung partai kami. Dan tentu kembali lagi, tapi tentu kami harus melakukan hitungan-hitungan yang betul cermat, karena untuk DKI Jakarta khususnya masih diberlakukan kemenangan itu harus 50% plus aktif. Jadi ini yang jadi pertimbangan. Nah, ini kita tunggu aja, masih ada waktu, dan sekarang agak tenang mungkin ya untuk bisa makin serius untuk dalam berhitung dan mencermati siapa yang pas untuk bisa diusung. Dan semoga rakyat Jakarta hari ini adalah kemenangan rakyat Jakarta bagi kami, karena saya sampaikan sebelumnya ya, sayang sekali kalau sampai nama sosok-sosok yang berada di urutan 1, 2 maupun 3 tidak bisa bersanding satu sama lain, karena ya, kemarin seakan-akan dikerucutkan untuk mengusung satu calon saja, dan ini adalah kesempatan untuk semua bisa bertanding dan memenangkan hati rakyat Jakarta yang sesungguhnya memang berharap ada pertarungan yang seru di ibu kota ini. Saya tambahkan, bukan hanya kemenangan Jakarta, Boleh, tapi silakan, kemenangan boleh. rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat Indonesia, karena Secara nasional keputusan ini ya. ini berlaku secara nasional. Oke, Bang baik. Ciko, habis ini kita ngopi-ngopi ya Bang? Baik. Bang Usama, saya ke Bang Usama. Tadi kan kalau Bang Ciko menyebut PDIP juga masih menimbang-nimbang apakah akan mengusung kadernya sendiri atau Anies Baswedan. Apa upaya yang dilakukan untuk bisa meyakinkan PDIP? Iya, yang pasti dengan Pak Anies hari ini memiliki elektabilitas tertinggi, artinya memang Pak Anies adalah orang yang paling diharapkan untuk bisa memimpin Jakarta berdasarkan elektabilitas yang ada. Dan rasanya ini bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk partai-partai lain untuk bisa memilih Mas Anies. Dan juga kita juga akan terus propose, itu betul masukan dari Bang Refli, bahwa partai-partai yang tidak punya kursi pun sebenarnya sekarang sudah punya hak ya Bang. Termasuk itu partai-partai yang di luar itu baik buruh, partai yang dan lain-lain, itu masih bisa kita Bang Usama? Putus. Nampaknya terputus sambungan dengan Bang Usama. Baik, saya kembali ke Bang Refli. Bang Refli, kalau begitu kita harus menunggukah ada salinan resmi begitu, atau mulai hari ini ini sudah betul-betul berlaku, atau kita masih harus menunggu dari KPU? Tidak perlu, karena putusan MK itu sendiri kan mengatakan berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sudah dibacakan, sudah selesai. Kewajiban kita adalah melaksanakan putusan itu, karena sifat putusan MK itu erga omnes ya, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak ada pengecualian, semua lembaga, semua kita itu harus patuh pada putusan MK, suka atau tidak suka. Seperti putusan Gibran kemarin kan, suka atau tidak suka kita terima, padahal banyak kontroversinya. Nah, ini putusan yang tidak kontroversial, putusan yang adil, putusan yang menyelamatkan demokrasi lokal. Kalau kemudian terhadap putusan ini KPU masih pikir-pikir, sebagaimana teman saya iseng-iseng komunikasi dengan KPU DKI stafnya, wah ini kebangetan nih. Justru saya berpikir, wah ini KPU DKI sudah ada apa-apanya, ini sudah mau bermain-main ya. Tolong KPU dan KPU DKI, Anda disumpah untuk berlaku adil dan memberlakukan semua calon, semua peserta pemilu dengan setara ya. Jangan ikut atau kemudian hanya mengentertain pesanan-pesanan dari kekuasaan. Ini peringatan yang keras ya, tidak boleh sekarang bermain-main. kuncinya hanya di KPU, Bang Refli, yang bisa mengutak-atik atau mengubah, menganulir putusan ini begitu? Bukan begitu, tidak ada yang bisa mengubah putusan ini. Cuman masalahnya adalah kalau KPU bandel misalnya. Nah, kita harapkan KPU tidak bandel ya, karena kita tahu bahwa kalau kita mau main kayu semua tidak patuh hukum kan, hukum bisa ditabrak sana tabrak sini. Termasuk juga putusan yang mengatakan Kaisang tidak bisa nyagup atau nyawagup, itu juga harus ditaati. Karena walaupun permohonannya ditolak semua, MK mengatakan bahwa yang namanya usia itu dihitung pada saat ditetapkan sebagai calon 30 tahun. Jadi tidak ada tafsir lain. MK bahkan mengancam kalau pertimbangan MK ini dilanggar, maka
itu dalam sengketa hasil pilkada itu bisa dibatalkan calon yang melanggar tersebut. Jadi dua putusan ini harus dilaksanakan, tidak bisa tidak, karena ini adalah putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oke, Bang Chiko dari PDIP sendiri ini kan baru dibacakan putusannya pada hari ini. Langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan? Langkah selanjutnya tentu menggelar rapat di DPP. Kami juga nanti malam dari tim pemenangan nasional, kebetulan saya berada di situ juga menggelar rapat, dan tentu hal-hal ini akan kita bicarakan. Dan ini tidak hanya terkait dengan Jakarta, saya sepakat dengan yang Revi dikatakan tadi, akan banyak perubahan-perubahan terkait dengan pencalonan dan dukungan pasangan calon di seluruh daerah. Kita ada 545 pilkada, ya kan, dan ini semua akan pasti akan ada perubahan-perubahan, dan ini akan sangat menarik gitu. Akan muncul calon-calon baru, akan muncul juga kekuatan-kekuatan baru yang tadinya merasa putus asa, namun akhirnya bisa dibukakan jalan. Dan ini sangat baik bagi demokrasi. Kenapa saya sampaikan? Artinya gini, ada beberapa daerah, termasuk Jakarta ya hari ini, yang kemarin diupayakan untuk hanya mengajukan satu calon. Dan satu calon itu bukanlah calon yang paling populer atau calon yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tadi saya sampaikan, kalau kita lihat hasil-hasil survei kan nama Pak Anies, Pak Ahok, kemudian nama Ridwan Kamil yang terpaut agak jauh dari nama Pak Ahok yang di nomor 3 gitu Pak Ridwan Kamil. Dan ini yang sedang dimajukan dan dicoba untuk dikunci sehingga kedua nama yang lain itu tidak bisa maju. Dan itu juga terjadi di daerah-daerah lain. Dan kita akan melihat nanti munculnya kembali calon-calon yang memang diinginkan oleh mayoritas rakyat, dan semoga ini membawa angin segar bagi demokrasi kita. Dan saya terus terang salut, mau angkat topi, saya nggak pakai topi, tapi Bang Refli mungkin bisa angkat topi untuk teman-teman di Mahkamah Konstitusi gitu. Karena memang putusannya sangat progresif dan sangat berani dalam tanda kutip. Sebenarnya kalau ini dunia yang ideal, putusan itu biasa-biasa saja ya Mas Bang Refli ya. Tapi karena kita hidup di dunia yang tidak ideal ini, putusan yang biasa-biasa ini, kita anggap putusan yang berani di tengah maraknya tekanan-tekanan dari kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya melalui juga aparat-aparat dan instrumen-instrumen hukum. Baik, Bang Refli, Bang Chiko, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait putusan MK hari ini. Kita sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di gedung MK Jakarta Pusat. Selamat siang Galuh, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Valeri dan pemirsa. Di Mahkamah Konstitusi tadi baru saja memberikan atau menyampaikan putusan berkaitan dengan perubahan atau permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora sebelumnya mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia, yakni dari yang sebelumnya untuk threshold atau ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah dari 25% dari hasil pilkada atau hasil legislatif di DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD kini diubah menjadi 77,5% untuk wilayah Jakarta. Artinya bagi partai-partai non-seat atau partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen dapat mengusung calonnya sendiri untuk maju di pilkada, salah satunya khususnya adalah di wilayah Jakarta. Jika kita melihat di wilayah Jakarta, ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah Jakarta adalah daerah dengan wilayah atau dengan penduduk DPT sebanyak di atas 12 juta jiwa. Artinya ada sekitar untuk parlemen ada 7,5% ambang batas yang ditentukan oleh MK. Artinya bahwa ini menjadi sebuah angin segar bagi kontestasi pilkada di Jakarta yang mana sebelumnya sudah diusung Ridwan Kamil dan Siswono dari 12 partai, sehingga untuk partai-partai lainnya kesulitan atau tidak dapat mencalonkan atau mengusung calon, yang mana dengan putusan baru MK ini menjadi sebuah kesempatan baru dan juga menjadi sebuah kesempatan bagi para tokoh-tokoh yang berpotensi lainnya untuk maju dalam kontestasi pilkada 2024, Pilkada Jakarta 2024. Dan sebelumnya kami sebelum menuju ke Mahkamah Konstitusi mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Partai Buruh serta KSPI. Mereka menuntut dan juga mengawal putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Dan dari hasil
putusan MK kali ini Partai Buruh menerima dengan senang hati bahwa akhirnya MK mengabulkan, dan ini menjadi sebuah angin segar bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal, yang langsung pada saat itu juga setelah mendapat atau menerima hasil dari keputusan MK segera menelpon Anies Baswedan untuk nantinya diusungkan maju pada kontestasi Pilkada tahun 2024. Dan kami sempat berbincang kepada Said Iqbal bahwa nantinya Partai Buruh akan melakukan atau menjalin komunikasi dengan partai-partai yang ada selain 12 partai yang telah mengusung salah satu kontestan di Pilkada 2024, dan akan menghubungi PDIP, kemudian Hanura, Partai Garuda, Partai Umat, dan lainnya untuk nantinya berkoalisi dan mengusung satu calon tertentu untuk melawan istilahnya dalam hal ini adalah borongan partai yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dan sampai saat ini sidang di MK atau putusan di MK sudah selesai dibacakan, dan saat ini kami juga masih terus akan menginformasikan pada Anda berkaitan apakah nantinya Partai Buruh kemudian akan berkoalisi dengan PDIP yang mana saat ini memiliki 14%, sekitar 14% suara di legislatif DPRD Jakarta. Dan apabila nantinya jika PDIP akan berkoalisi dengan Partai Buruh, kemudian Partai Hanura, Partai Garuda, menurut Said Iqbal ini akan memberikan atau akan sudah cukup suaranya melewati ambang batas sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dengan tokoh baru, yang artinya mana nanti ke depan karena pencalonan atau pendaftaran untuk kepala daerah di wilayah Jakarta khususnya ini masih sampai tanggal 27 Agustus 2024, maka masih ada waktu untuk melakukan lobbying politik, dan nantinya mungkin akan ada banyak tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh baru yang akan diusulkan menjadi kontestan atau berkompetisi dengan tokoh-tokoh yang sudah ada seperti Ridwan Kamil Sisono, kemudian juga dari calon jalur independen. Demikian Valeri sementara yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Galuh. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut.